munculnya Kristen Titanium, apakah nanti bisa banyak mendegradasi semua denom lain-lain, ya kita nobadinus, tapi ini kita berbicara tentang hal yang disampaikan. Oke, kita sapa dulu Pak Denny, selamat malam. Shalom, shalom, selamat malam. Pak Tuhan. Shalom, shalom. Tuhan sama Nabi, up semua. Topik ini sudah. Lord Kurius. Lord Kurios, ya betul Kurios. Bukan tos. Ya. Oke. Baik, ini kalau boleh mau tahu siapa dulu mau diskusi dari Kristen Muslim atau Titanium Kristen? Bang Beng atau Pak John atau Pak Ampi mau diskusi dengan siapa dulu? Tema masih belum kita buat. Saya dulu abang saya sedikit saya mau bertanya karena bertanya sama abang karena saya tadi buka-buka itu terjemahan Al-Quran itu saya ada temukan satu ayat dan ini saya cuma bertanya, saya tidak mau mendebat, saya cuma mau bertanya. Kalau bisa nanti abang memberikan jawaban atau memberikan penjelasan. Begitu abang tuh. Jadi abang saya mau bertanya terkait ini Al-Araf 157. Di dalam ayat ini terjemahan ini yang saya pahami kan terjemahan ini dia secara ringkas itu mengatakan bahwa nama Nabi Muhammad itu tercatat dalam Taurat dan Injil. Nah, pertanyaan saya, Taurat yang mana, Bang? Tolong kasih saya referensi begitu. Terima kasih, Abang. Ya, baik. Saya langsung jawab. Terima kasih, pertanyaan yang bagus karena untuk mendapatkan pengetahuan. Kalau kami menjawab, mohon untuk diambil poinnya dan tidak dibantah atau dibenturkan dengan pemahaman lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Sebenarnya kalau teman-teman serius mempelajari Al-Quran dari terjemahan Al-Quran untuk memahami maknanya, atau benar-benar belajar dari dahulu untuk mendapatkan makna dari ayat-ayatnya, saya mungkin harus memberikan jawaban menggunakan advice ya. Kalau tiba-tiba langsung ke Al-Araf, apakah di surah Al-Baqarah sudah dibaca? Saya rasa belum. Maka jawabannya Pak Anti, di surah Al-Baqarah ayat 79 bunyi ayatnya, A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadan min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Artinya, untuk memahami ayat yang saya baca, kita gunakan terjemahan bahasa Indonesia yang sudah disiapkan oleh Kementerian Agama atau Kemenak. Di situ ada tulisannya itu, bahwa umat-umat terdahulu ada mengatakan menggunakan tangan mereka sendiri, ya, menurut mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah. Nah, ternyata yang dituduh adalah umat-umat terdahulu ini adalah bangsa Yahudi yang menghilangkan ciri-ciri nubuatan Nabi Muhammad SAW dan juga hukum qisas atau hukum rajam dan beberapa hukum-hukum yang lain yang disembunyikan. Nah, itu jawabannya Pak. Kalau bertanya yang ditanya terjemahan Al-Quran, kalau belum membaca Al-Quran dari surah-surah yang lain, maka ini akan menjadi pertanyaan yang muspro atau sia-sia. Maka kalau menjadi pakar akademis, melihat daripada apakah di Taurat Musa ini ada, di kitab para nabi ini ada tentang ciri-ciri Nabi Muhammad, maka kita cross check ciri-cirinya di Kejadian pasal 18 nomor 18.
itu dijanjikan oleh Elohim, keturunannya akan dimuliakan seluruh bangsa, bukan hanya bangsa Israel saja. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ada analisa perubahan bahasa Ibrani yang tidak ada artinya. Itu di Hagai pasal 2 ayat 7. Kalau dibaca original teksnya, itu ada himidah. Himidah itu nggak ada arti. Himidah kalau dari kanan ke kiri. Tapi kalau kita baca dari kiri ke kanan, itu huruf Ibrani ada yang hampir sama, cuman beda panjangnya. Padahal artinya pendek, kemudian dipanjangin hurufnya menjadi himidah atau atmach. Ini ketahuan dalam sisi akademisi untuk menelaah bahwa perubahan-perubahan yang dilakukan oleh bahasa Yahudi. Nah, kalau di kitab Salomo, di Kidung Agung atau Song of Solomon, pasal 5 ayat yang ke-10, itu ciri-ciri orang tersebut, manusia itu berciri-ciri wajahnya. Kemudian di ayat 16-nya ada kata Muhammadin. Nah, kalau sudah seperti ini, apakah itu diyakini bahwa itu Nabi Muhammad? Wallahu ta'alamu bisa. Karena Al-Quran sudah memberikan pedoman kepada umat muslim, surah Al-Baqarah ayat 79, bahwa tentang Nabi Muhammad ini sudah dihapuskan. Jadi kami, kenapa umat Islam itu tidak ngais-ngais bahwa nubuatan atau ciri-ciri Nabi Muhammad ada di kitab Torah atau di kitab Injil. Tapi dari praktisi akademis, kalau di perjanjian baru, ini bukan cocokmologi saya ya, ini diagnosis atau analisa. Kalau di 1 Yohanes pasal 2 ayat 1, perantara artinya dalam original teks adalah parakletos. Itu ditujukan kepada Jesus, parakletos. Nah, di Yohanes pasal 16 ayat 14, di situ akan meminta penolong yang lain, seorang penolong yang lain. Penolong ini original teksnya juga parakletos. Seorang penolong, seorang parakletos. Nah, kalau namanya seorang itu sudah pasti manusia. Ini pemahaman daripada praktisi-praktisi debater yang jalurnya adalah transmisi, kritik teks, sampai linguistik. Begitu, Pak Anpi. Mudah-mudahan bisa membantu. Silakan. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Penjelasannya juga luar biasa. Yang saya mau tanyakan saja, karena di dalam apa ini surat Al-Baqarah surat Al-A'raf 157 ini, dia menjelaskan terang-terangan bahwa di situ disebut ini namanya. Jadi kalau ciri-cirinya saya rasa kurang tepat karena di situ disebut namanya. Dan kalau kita bicara tentang Kidung Agung yang tadi Abang bawa dengan kitab Hagar, itu bukan masuk dalam kitab Taurat. Itu Ketubim. Itu kitab-kitab ini. Jadi dia bukan Taurat. Taurat itu cuma 5 itu, kitab Musa itu saja. Nah, Al-Quran menegaskan bahwa ada di dalam Taurat dan Injil. Kalau tentang parakletos, ya itu nanti presentasi dari masing-masing saja. Tapi kalau menurut Kristen itu tentang Roh Kudus. Begitu Abangku, tapi penjelasannya sudah luar biasa. Saya sudah tidak mau melanjutkan debat karena penjelasannya juga ya menurut saya itu presentasi yang luar biasa. Terima kasih.
Ya, Bapak Amtiko sayang, ini yang dimaksud dengan diskusi. saya tambahkan satu dalil, Bapak. Itu benar bahwa Kidung Agung itu adalah neviin atau kita para nabi. Kalau satu hal yang mungkin pernah dibahas juga di satu materi, kita coba buka. Ini juga kita para nabi ya, Nabi Yeremia. Di kitab Nabi Yeremia ini pasal 8 ayat ke-8 ya. Di situ dikatakan, justru dipertanyakan, apakah kita ini bijaksana? Apakah kami bijaksana? Apakah kita bijaksana? Apakah kita memiliki Taurat Musa? Dilanjutkan kalimatnya, sesungguhnya palsu penyurat telah membuatnya menjadi bohong. Saya rasa itu Bapak Andi ya untuk penebalan dalil bahwa di kitab Yeremia pasal 8 ayat 8 oleh Nabi, ini seorang Nabi. Apakah kita sesungguhnya palsu penyurat telah membuatnya menjadi bohong? Lalu kenapa masih harus dari Al-Quran yang menjelaskan, dan Al-Quran ini menegaskan sebagai nurun samawat, cahaya di atas cahaya, sebagai pedoman hidup manusia yang datangnya memang dari Sang Pencipta untuk ciptaannya. Itu Pak Amti. Silakan mungkin yang lain. Atau Pak Amti mau ada lagi sampaikan saya? Ya, terima kasih abangku, sudah cukup luar biasa. Saya cuma menegaskan saja bahwa kitab-kitab yang tadi Kidung Agung, Hagar, dan tadi lagi yang satu baru abang sebutkan ini adalah kitab-kitab ketubung yang tidak termasuk dalam apa ini Taurat yang dijelaskan di Al-Araf 157 begitu abangku. Itu saja. Terima kasih abang. Siap. Kang Dito. Boleh silakan. Boleh saya tanggapi, Bang? Saya tambah ayat di Al-Quran ya. Saya tambah satu ayat di Al-Quran ya, di surah As-Saff ya. Allah berfirman dalam Al-Quran nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel, inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubashiran birasulin ya'ti ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayinati qalu hadza sihrun mubin. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelum kau, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku, yaitu namanya Ahmad atau Muhammad. Namun ketika rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Nah, itu orang-orang kafir Quraisy ya mengatakan itu sihir. Itu Bang. Sadaqallahul azim. Lanjut. Terima kasih. Boleh nanya? Boleh saya tanggapi nggak? Tapi nanya dulu, nanya. Apa yang mau kau tanggapi Bang? Silakan. Siapa itu Bang? Ya, ini saya mau baca ya Al-Maidah 5 ayat 47 ya. Di situ kan dikatakan 46 dan 47, 46. Dan kami telah memberikan kepada Isa itu membenarkan Taurat ya. Terus ayat 47 itu ya, hendaklah mengutus ahli Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Berarti kan menurut ayat ini Taurat itu dibenarkan oleh Isa. Ya, waktu Isa datang, Isa membenarkan Taurat, dan orang Nasrani pada zamannya Muhammad abad ke-7 itu
haruskan memutuskan perkara ya berdasarkan Injil ya yang saat itu mereka pegang. Jadi kalau menurut saya ini kan pengakuan ya, pengakuan Quran bahwa Alkitab itu, Taurat, Injil itu terjaga ya. Juga ada ayat yang lain, misalnya Kau pertanyakan apa nih poinnya, Bang? nah saya ini loh, bahwa menurut Quran itu Taurat dan Injil di abad ke-7 itu terjaga ya, terjaga, tidak dirubah-rubah, enggak diganti-ganti. Kalau artinya yang diplesetkan, misalnya Kalau tafsirnya Oke. itu memang ada. Tapi Bang, kalau kalau ayat yang menyebutkan term bahwa Alkitab sudah dirubah, itu enggak ada, malah sebaliknya mengkonfirmasi. Nah, terus tadi mau tanggapi tentang itu, Pak. Bentar, Bang, Bang, kalau di dalam Al-Quran itu Allah hanya menjaga Al-Quran. Allah berfirman begini ya, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Kalau yang lain itu enggak ada disampaikan atau difirmankan Allah dijaga. Buktinya sampai sekarang tuh Al-Quran masih utuh tuh dari abad 6, abad 67 tuh sampai sekarang abad 21 masih seperti ini. Ketika dikodifikasi di zaman Sayyidina Utsman ya. Tapi Bible atau yang disebut dalam Al-Quran ini Injil atau Taurat itu udah nggak ada lagi, Bang. itu kan Bu, komentar Anda itu tidak berdasarkan fakta. Nah, Anda boleh ngomong Ada sekarang Injil yang diberikan kepada Nabi Isa ada. nah, itu Pernah. baca aja Quran mengkonfirmasi yang ada padamu. Ya nggak Orang ada Kristen sekarang. pada zaman orang Kristen pada zaman Muhammad abad ke-7 disuruh kalau ada masalah selesaikan menurut Injil yang ada pada mereka pada abad ke-7. Gimana itu datanya? Coba buka. Ya tadi saya baca Apa? Coba. abad 7 itu loh. Berapa? Al-Baqarah. Anisa. Al-Maidah 47, Al-Maidah. Udah. Dan harus kau ingat ya, bukan yang kau pegang itu bukan Injil ya, bukan Torah, itu Bible. Itu harus kau tanamkan. Ini abad ke-7 orang Kristen disuruh ya. Ini kan zaman Muhammad. Abad ke-7 Orang kan. Kristen, ya ada orang Kristen berhubungan dengan Nabi Muhammad. Orang Nasrani itu orang Kristen. Dengar dulu bang, dalam Al-Quran kami nggak disebut Kristen, ya disebut tuh ya Yahudi dan Nasrani. Nasrani itu Kristen juga. Yang enggak lah sama bang, siapa? Nasrani Karena itu bang, dengar dulu bang, biar kau pintar dikit. Orang Nasrani itu Adalah pengikut Yesus dari Nazaret. Kalau Kristen pengikut Paulus bang. aduh. Kristen itu arti Kristen adalah pengikut Kristus. Kristus itu dari Nazaret. Sama aja mereka percaya Yesus adalah Tuhan. Ya, Yesus adalah anak Allah. Nggak ada bang, Yang mereka pegang adalah Injil. nggak ada bang. Anda baca dulu lah itu. Apa 12 murid dari Nazaret, Bunda? Nggak ada itu bang. Itu murid Ada 47. Dan baiklah pengikut Injil memutuskan Iya, menurut 12 apa yang murid diberikan. itu apa dari Nazaret? Ya izin biar saya tertibkan lagi Om John. Ya, tertib. Ya saya tertibkan dulu. Oke. Kalau tadi Bunda Rahma akan menambahkan. Kemudian ini maunya berdiskusi dengan Bunda Rahma atau kita lanjutkan? Karena materi sabar bang. Saya kan dengan Bang Dito, cuma ini kan Bunda ini nyelonong aja. Ya, sabar bang. Saya tertibkan dulu sebentar. Karena Bang tadi mengangkat tema yang lain, yaitu tentang Nabi Isa alaihissalam, sementara Pak Ampi tadi kita sama-sama simak tentang nubuatan Nabi Muhammad itu. Iya, saya angkat tema yang sama bahwa Al-Quran mengkonfirmasi kebenaran Taurat dan Injil. Coba fokus ke Al-A'raf 157 tadi yang dibawakan oleh Pak Ampe itu.
gitu. Ya, begini abangku. Ya, silakan itu. Kalau nubuatan ya teman-teman, nubuatan itu tidak kemudian harus merujuk pada nama. Coba kalau saya tanya kepada teman-teman Kristen, apakah nubuatan Yesus itu yang secara terlek ada nggak nama Yesus di Perjanjian Lama? Kan tidak ada. Begini Ini kalau dalam versi Islam, Bang Ampi, di Islam itu ada di Sirah Nabawiyah itu salah satunya disaksikan oleh Pendeta Bahiro, kemudian Waraqah bin Naufal, ya kan? Bahkan ada salah satu orang Yahudi yang kemudian anaknya itu meluk Islam. Itu orang tuanya itu menyobek salah satu kertas dari kitab Injil pada waktu itu. Ya, ternyata setelah mati kitab lembaran itu berisi nubuatan Nabi Muhammad. Itu pada kisahnya pada waktu itu, pada masa itu. Lanjutkan itu. Abangku, jangan kelar ke itu sirana lain lagi, karena ini kita bahas tentang terjemahan dari Al-Quran ini. Begini abangku, tadi abang bilang dibuat tentang Yesus di namanya ada atau tidak. Memang tidak ditulis namanya, tapi tentang Al-Araf 157 ini secara jelas, secara gamblang disebut di situ bahwa Nabi Muhammad itu namanya tercatat dalam Taurat dan Injil. Makanya saya kan baca sesuai apa terjemahannya itu, bahwa memang di situ disebutkan namanya. Kalau disebutkan apa ciri-ciri atau itu, mungkin saya tidak mempertanyakan, karena Taurat itu ada ciri-ciri yang mungkin mendekati Nabi Muhammad, tetapi di situ disebutkan namanya. Makanya saya pertanyakan namanya itu tertulis di Taurat yang mana. Nah, tadi kan gitu sampaikan bahwa Taurat itu sudah dirubah-rubah. Makanya temanku tadi membawa Al-Maidah itu untuk menjelaskan bahwa memang Taurat dan Injil itu masih terjaga waktu sampai turunnya ayat-ayat itu kepada Nabi Muhammad pada zaman abad ke-7 itu. Begitu abangku, itu saya konfirmasi saja. Begitu. Terima kasih. Baik, ini supaya tidak rincu saya terbitkan lagi. Abang tadi membawakan surah Al-Maidah ayat 46-47 yang dibaca dalam terjemahan. Apakah di situ ada abad ke-7 disebutkan? Nggak ada. Ini yang menjadi pembiasan atau memaknakan sendiri. Sementara umat Islam di situ bisa mengambil rujukan tafsir Jalalain, tafsir Muyasyar, Ibnu Katsir. Apakah sama seperti yang tadi abang sampaikan? Atau hanya hawa nafsu penyimpulan pribadi oleh abang bahwa Al-Quran ini abad ke-7 membenarkan abad-abad sebelumnya? Apakah sama atau beda? Ternyata beda, bang. Al-Quran ini kalamullah yang disampaikan oleh malaikat Jibril, diulang oleh Nabi Muhammad dan didengarkan oleh para sahabat. Terlebih sebelum kepada para sahabat, Rasulullah Nabi Muhammad ini mengatakan kepada istrinya, Sayyidah Khadijah, yang pada waktu itu adalah umat Nasrani, bukan Kristen. Kalau tadi abang membawakan Kristen Nasrani, ini berbeda pandangan dengan teman-teman Kristen yang lain. Kalau Nasrani itu Kristen, bang, menurut pemahaman teman-teman Kristen, Kristen itu apakah yang di Yudea yang disebutkan oleh Paulus di Galatia 1 nomor 22. Sementara Paulus sendiri mengatakan wajah rupaku tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Apakah itu Kristen? Ternyata semua jawaban pendeta bukan. Itu orang-orang Nazaret yang mengikuti Kristus. Tapi mereka bukan Kristen, bang. Kemudian juga pada waktu Paulus ditangkap, Kisah Rasul pasal 24 ayat 5, Paulus dituduh sekte Nasrani. Jadi gambarannya penangkapan itu waktu itu Nasrani dikenal oleh sekte sesat sebagai sekte sesat gitu loh. Nah, supaya tidak ngeklaim lagi bahwa Nasrani ini adalah Kristen, Kristen adalah Nasrani, menurut versi kekristenan sebenarnya tidak. Tapi kalau menurut Islam,
Yang disebutkan di dalam Al-Quran itu Yahudi, Nasara, ahli kitab, Yahudi wa Nasara, Yahudi dan Nasrani. Ada disebut juga pengikut Nabi SAW, disebutnya Hawariyun atau Khawarij. Dan apakah Waraqah bin Nawfal, pamannya Sayyidah Khadijah, dan Sayyidah Khadijah sebelum memeluk Islam itu adalah Kristen atau Nasrani atau Hawariyun? Tidak ada yang tahu. Yang jelas mereka, ya, dikatakan di dalam hadis Waraqah bin Nawfal ini umurnya sudah uzur dan beliau bisa menulis bahasa Ibrani dan membacakan Injilnya yang dia pegang, dan dia membenarkan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi. Itu titiknya. Bagaimana mereka mengetahui kalau Nabi Muhammad Nabi? Itu Bang Ampi dan juga Pak Bang. Cuman dalam diskusi ini kita kan nggak bisa menjadikan diskusi yang tidak ada literasinya. Kalau tadi Abang membuat suatu terjemahan Al-Quran yang dianggap, ini otomatis Al-Quran surah ini Islam kan abad ke-7. Jadi membenarkan kitab sebelumnya. Nggak kayak gitu, Bang. Poin konteksnya Al-Quran ini kan datangnya dari Yang Maha Mengetahui atau Sang Pencipta, yang tidak ada lepas dari pantauannya. Kalau dikatakan di dalam Al-Quran, Allah ini yang menurunkan Taurat, Allah ini yang menurunkan Zabur, dan Allah ini menurunkan Injil sebelum Al-Quran. Udah Bang. Allah ini yang Maha Mengetahui dan memberikan tahu bahwa tentang Nabi Muhammad sudah ada di kitab-kitab sebelumnya. Bijaksana, apakah kami memiliki Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat telah membuatnya menjadi bohong. Itu jawaban. Abangku, Yeremia tentang Taurat itu yang tadi saya sudah tegaskan bahwa Yeremia, Kidung Agung itu bukan kitab Taurat, sedangkan Al-Araf 157 ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad namanya itu tertulis di Taurat, berarti 5 kitab yang ditulis oleh Musa itu saja, Bangku. Jadi maksudnya saya sebenarnya tidak terlalu ini, cuma karena saya merasa bahwa ini pencipta yang Maha Tahu yang mengatakan di dalam Al-Quran, makanya saya juga mau tahu bahwa benarkah Nabi Muhammad ini namanya ada di dalam Taurat, karena ini Maha Pencipta dan Maha Mengetahui yang menjelaskan itu. Makanya kita buktikan benarkah tidak ini ada dalam Taurat Musa itu. Begitu abangku. Tidak ada. Kan kembali ya, Bapak Ampi. Ya, baik, Ampiku sayang, baik. Saya ulangi lagi ya, saya runutkan kembali. Pak Ampi membawakan surah Al-A'raf bahwa ingin menguji, membuktikan apakah Al-Quran ini yang diberikan dari Sang Maha Pencipta tidaklah mungkin bohong. Kalau sudah dikatakan di dalam Taurat Musa dan di Injil ada tentang Nabi Muhammad. Nah, di Al-Quran Allah juga mengatakan bahwa pada zaman itu manusia mencampur tangannya, merubah-rubah ayat-ayat di dalam kitab-kitab sebelumnya dan mengatakan ini dari Allah. Itu konfirmasi bahwa kitab yang lalu sudah banyak dirubah. Kan gitu tuh. Coba ayatnya Bang, tampilkan ayatnya. Surah Al-Baqarah ayat 79. Silakan dibaca terjemahannya. Kita lagi bahas terjemahan untuk memahami maknanya ya. Al-Baqarah ayat 79. Ya. Untuk lebih detail bisa menggunakan tafsir jalan lain. Orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka. Nah, ini sendiri tidak mengatakan bahwa Taurat itu sudah dirubah, Bang. Oke, tafsir jalan lain.
abangku, tapi tadi yang apa Al-Maidah itu jelas sudah mengklaim bahwa sebelum ke Al-Maidah, Bapak Ampi ya, kita lagi membahas bahwa Allah memberikan pemahaman kepada kita pemilih Al-Quran, yaitu umat Islam, kalau rujukannya letter terjemahan itu bukan Al-Quran. Untuk memahami maknanya, ayat itu kita fahami. Kalau ayat Al-Qur'annya tadi saya bacakan, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim thumma yaquluna hadha min 'indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Ini ayat suci Al-Qur'an. Maka kalau ingin lebih detail memahami makna ayat itu, kita ambil tafsir Jalalain. Silakan Abang boleh buktikan tafsir Jalalain surah Al-Baqarah ayat 79. Itu disebutkan orang Yahudi merubah-rubah sifat-sifat Nabi Muhammad dan hukum rajam yang dirubah. Silakan dicek. Bang, coba Al-Baqarah 41 Bang. Bentar, saya tambahin Bang ya, saya tambahin. Di dalam aslinya ya, original teksnya tidak tertulis nama. Terlihat ya. Terjemahannya aja itu, dan Al-Quran itu ya bukan terjemahan Bang, originalnya. Jadi tidak spesifik kepada nama ya. Bisa dulu Ustadz. berarti yang diterjemahkan salah begitu. Ya Al-Qurannya kita lihat Bang, kita kembali ke originalnya. Berarti salah Benar. Makanya kau dengar. Al-Quran itu ya originalnya itu Al-Quran ya. Nih. Kalau kita merujuk kepada nih, terjemahannya ini ya, dalam kurung ini ada tertulis ada namanya. Kita ke originalnya. Mute dulu Bang Ampi, mute. Kalau originalnya itu tidak tertulis nama ya. Tidak tertulis. Ini original ini. Allazina ya allazina kabur ya. Enggak ada nama di sini ya. Orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi Ummi yang mereka mendapatkannya tertulis di sisi mereka di dalam Taurat dan Injil. Jadi tidak ada nama ya, jadi tidak spesifik harus nama. Ini originalnya Bang ya. Udah jelas penjelasan Kang Dito tadi. Hanya ciri-ciri Rasulullah ada. Berarti terjemahannya salah itu. Ini jadi mundur Bun. Berarti terjemahannya salah ya Ibu. Coba buka surah Al-Baqarah 79 dulu, kita selesaikan. Tafsir Jalalain. Berarti terjemahannya salah ya Ibu. Tafsir Jalalain. Bang, Yang menerjemahkan itu Al-Baqarah kan dalam itu. Jawab dulu Ibu. Berarti terjemahannya yang salah ya. Ya, nggak ada di situ nama, nggak khusus, nggak Berarti terkhusus kan Nabi Muhammad yang dibicarakan di Al-Araf 57 157 ya. Rasulullah Nabi Muhammad yang ummi, tapi nama tidak diminta di situ. Berarti Nah, tidak memaksa. Tidak ada nama di situ di originalnya. Al-Quran itu originalnya loh. Bahkan menuntut harus ada nama, dan sudah dijelaskan bahwa mereka sudah merubah-rubah. Allah berfirman bahwa mereka sudah merubah-rubah. menurut Al-Quran, menurut menjelaskan bahwa Taurat dan Injil itu tidak dirubah, itu benar. Ini Al-Baqarah 41 juga menyatakan hal yang sama ya. Yang penting kita sudah jelaskan ya. Sebentar, kita sudah jelaskan. Sebentar ya, kita sudah jelaskan. Kau terima atau tidak itu bukan urusan kami lagi. Kan sudah Kan kita diskusi. Oke, lanjut Kang Dito. Ya, saya baca Quran ya 41 ya. Pertegas dulu bahwa terjemahan itu salah kalau begitu. satu-satu dulu Bang Beni ya, dan Saudara mau ya. Ya Pak Ampi. Al-Baqarah 41. Astagfirullahaladzim, susahnya singkat. Tapi yang lainnya kah, saya mau nanya boleh sama Ya sabar Om Kris ya, sabar ya. Gimana Pak Ampi? Terjemahannya sama. Maksudnya begini, karena Ibu menjelaskan seperti itu bahwa tidak ada nama di situ, makanya kesimpulannya bahwa terjemahan itu salah kalau begitu. Pertegas dulu salah atau benar itu terjemahan. Baik, saya jawab ya, buat saudara-saudaraku yang Kristen. Ini saya mau meluruskan saja.
Al-Quran adalah yang bahasa Arab. Apakah terjemahannya salah? Yang mana yang diterjemahkan? Apakah terjemahan ini Al-Quran? Terjemahan adalah fungsi untuk memahami maknanya. Salah satu ilmu tentang memahami ayat suci Al-Quran. Jadi salah, Pak. Terjemahannya jadi Surah salah. Yusuf ayat 2. Dia sering narasikan itu ya. Sabar dulu. Pertanyaannya kan diulang-ulang terus ini. Salah terjemahan, jadi salah terjemahan. Jadi kalau mau menjawab, untuk memberikan edukasi kepada saudara Kristen yang berilmu. Surah Yusuf ayat Suaranya kurang bagus, Kang Dito. Suaranya betul suaranya kurang jelas. Sinyalnya kali. Ibu, Surah Yusuf ayat 2. Itu kamu Ya, dijelasin. Saya kalau kau tidak terima ya sudah. Penting kita udah jelaskan Al-Quran itu, ya itu originalnya. Berarti itu Benar saya bertanya Bibelmu, kau jawab ulama ya. yang terjemahkan itu salah semua ya. Mereka nggak ngerti. Berarti Bunda Kau ini yang lebih Kau yang bilang ya, penerjemah. kau yang bilang ya. Kau diam biar dijelaskan. Loh, katanya di situ kan ada nama. Katanya bahasa aslinya nggak ada. Berarti ngawur itu yang nerjemahin. Itu kenapa? Itu memperjelas aja bahwa itu merujuk kepada Nabi Muhammad. Jadi yang dalam kurung itu memperjelas. Bukan berarti harus ada nama itu spesifiknya. Ya, silakan lanjut gitu. Pakai otak lah kalian ini, kenapa otak kalian itu kau kerdil kali. Lanjut. kenapa salahkan kita itu kan Sudah dijelaskan. Islam yang Ya, menerjemahkan. ini si Bang ini sulit nangkap, udah dijelasin toh. Bukan sulit nangkap, maksudnya ibu, kalau ibu berbicara itu Kalau di dalam Bibelmu bahkan satu data tidak ada sama sekali. Berapa itu tidak ada sama sekali di Bibelmu. Kenapa bisa tiba-tiba ada? kenapa marah Ayo. ibu? Dia tidak marah. Jangan kejang. Makanya menurut Wah, dia tenang, bilang jangan kita kejam. kejang. Enggak ada yang kejam. Ya iya, gantian ngomong ya, jangan ngomong kemana-mana. Nih Al-Baqarah 41 di situ dikatakan membenarkan kitab yang ada padamu. Nah itu di perkataan Si netizen ini bego juga ya, kita ngejelasin nggak bisa. Kenapa sih kalian? Ayo naik kamu sini kalau kau pinter. Oke, Kita jelasin izin sesuai ilmu suara yang saya kita sudah tahu. normal belum ini? Bagus. Sabar dulu Pak. Oke, gini kita gantian ya. Kita lagi diskusi, bukan lagi untuk saling menyalah-nyalahkan. Gini, tadi kan si Bunda Saya ini- tahu Bang, jangan mau menang sendiri. Anda lagi posisinya bertanya gitu loh. Ya, Anda saya posisinya lagi bertanya. menjelaskan loh. Saya menjelaskan Apa yang kamu jelaskan? Oke, apa yang kau tahu tentang Al-Quran? Apa yang kau tahu tentang Al-Quran? Apa yang kau mau jelaskan? Kamu diam dulu biar saya. Apa yang mau kau jelaskan? Mau diam dulu. Diam dulu saya jelasin. Udah mulai. Ya Pak Ampi, mohon maaf, saya nggak marah-marah. Saya paling benci orang yang sok tahu. baiklah. Sok tahu tentang Al-Quran saya paling benci. Kita sudah mendeklarkan tadi, kita sudah disclaimer. Kalau saudara-saudara Kristen nggak paham Al-Quran, jangan paksa. Kalian akan terlibat dalam suatu penistaan. Karena Al-Quran yang bahasa Arab, saya lagi mau menjelaskan. Dengarkan penjelasan saya. Lanjut abangku. Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Dalilnya surah Yusuf ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Shadaqallahul adzim. Artinya, kami menurunkan Al-Quran. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran berbahasa Arab. Lalu Al-Quran yang bahasa apa? Bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Kemudian kalian bertanya, jadi terjemahannya salah. Ini
Ini polemik namanya. Anda mau membenturkan. Saya memberikan ilmu Anda yang tidak tahu bahwa Quran ternyata bahasa Arab. Kalian paksakan terjemahan salah. Ini dua substansi yang berbeda. Saya memberikan pemahaman edukasi Al-Quran ini yang bahasa Arab. Dari mana kita tahu itu? Ada terjemahan bahasa Indonesia. Untuk memaknainya, yang tadi ayat suci saya baca, ternyata Quran itu yang bahasa Arab. Umat Islam meyakini Quran yang kita baca, yang kita lisankan, yang kita lafazkan, itu sebagai amal ibadah. Tidak tahu artinya sekalipun, kami meyakini itu sebagai amal ibadah. Itu poinnya. Ini menjadi ilmu buat teman-teman Kristen. Kalau lagi bahas terjemahan Quran, jangan pelintir Al-Qurannya. Anda nggak mampu bahas Quran. Baca aja nggak bisa. Kalau hanya terjemahan, mau menyalahkan terjemahan, poin daripada terjemahan membantu transliterasi. Kalau umat Islam tidak boleh mentafsir menurut otaknya masing-masing. Nggak boleh. Karena umat Islam dari ulama tafsir, mereka yang mumpuni, kredibel, capable, memiliki ilmu-ilmu tentang tafsir. Gitu loh. Jadi kalau ada pertanyaan, kemudian ada saudara Kristen yang mentafsirkan, ini salah. Kalian akan masuk ke dalam penyesatan. Bang, baik, boleh di-mute dulu, Bang. Oke, mohon maaf saya mute paksa. Kalau Bang tadi itu polemikus. Kalau mau diskusi, jangan diskusi, debat sama saya. Langsung angkat tema. Siapa Nabi palsu sebenarnya? Nabi Muhammad apa Nabi Paulus? Atau mau bicara tentang transkrip apa? Mau bicara tentang manuskrip, scripture. Jangan paksa. Umat Islam dari terjemahan. Kau nggak capable. Ya Beng ya, aku udah tandain. Kalau mau diskusi di sini, kau hanya bertanya. Kalau kau mau beralibi menjelaskan, apa kapabilitasmu menjelaskan Al-Quran? Nggak ada. Kau hanya orang bodoh yang bermega. Kalau nggak tahu baca Quran, mencoba menjelaskan Al-Quran. Ngimpi. Bangun kau. Di gereja belum tentu kau membuat suatu khutbah yang menarik. Itu poinnya ya. Saya ulangi lagi. Kita lanjutkan diskusi. Kalau hanya ingin tahu, jangan paksakan keegoisan kita memahami. Oh, jadi terjemahan salah. Bukan seperti itu. Kita lanjutkan. Kalau mau bertanya tentang Islam, tentang Al-Quran, diam, pahami, cermati, renungkan. Kalau mau membahas Al-Quran, kamu punya jawaban sendiri, sementara kamu sudah tahu kamu nggak capable, ngapain mau bahas Al-Quran? Mau bahas terjemahan, apakah kita ini ulama tafsir? Kan enggak. Apakah kita menguasai tentang bahasa Arab? Kan tidak. Jadi jawaban-jawaban itu berdasarkan literasi untuk menggugah kita. Oh, Al-Quran ternyata tidak semudah itu gitu loh. Kalau misalnya mudah, mudahnya mudah bagi orang yang diberikan anugerah, diberikan hidayah. Tidak ada umat Islam karena Al-Quran itu murtad meninggalkan Islam. Nggak ada, Bang. Kalau ada, suruh ke sini. Itu dulu ya. Mudah-mudahan bisa mencerahkan dan menertibkan. Kita simak dan lanjutkan kembali. Jadi Pak Ampi, satu catatan. Jangan pernah membuat suatu statement jadi terjemahan salah. Itu sudah masuk ke ranah klaim. Begini abangku, saya tidak bilang kalau terjemahan itu salah. Maksudnya penjelasan tadi Al-Quran yang sesungguhnya itu kan tidak dijelaskan nama Nabi Muhammad di sana. Berarti saya memberikan penegasan buat ibu bahwa apakah terjemahan itu benar atau salah begitu. Karena kan tidak ada di aslinya bahwa tidak ada tulisan nama Nabi Muhammad. Kenapa pas terjemahannya ada nama begitu?
Iya, Jadi, substansinya kan Pak Ampi mempertanyakan apakah benar-benar ada di Taurat Musa. Lalu Taurat Musa yang mana yang Pak Ampi maksud? Apakah yang dipegang oleh umat Kristen atau yang dipegang umat Yahudi? ya itu yang itu saya tanyakan, abang yang buktikan. Oke. Di dalam itu. Iya, saya hanya konfirmasi saja Bapak Kami Ampi saya tanya ya. secara letter itu terjemahan itu disebut namanya, makanya saya tanya namanya Iya. itu ada di mana. Kalau ada di Taurat yang dipegang Kristen ya tunjukkan, kalau ada di Taurat yang dipegang Iya. Saya paham poinnya Pak Ampi, dari tadi pun saya sudah nyimak dan saya sudah jawab seperti yang tertuang di dalam Al-Quran sendiri menjelaskan bahwa kitab sebelumnya itu sudah dirubah-rubah. Bahkan kita lagi mau mencari penjelasan di dalam tafsir Jalalain. Apakah yang dirubah-rubah adalah tentang ciri-ciri Nabi Muhammad? Kan itu surah Al-Baqarah ayat 79. Nah, sebelum ke situ Pak, pemahaman Pak Ampi dan saudara-saudara Kristen yang lain, apakah Taurat Musa itu yang dimaksud di dalam Al-Quran itu adalah yang dipegang oleh saudara-saudara Kristen perjanjian lama atau yang dipegang oleh umat Yahudi? Tolong konfirmasi. begini abangku, itu kan ayat itu ada di terjemahan Al-Quran dan saya tidak tahu itu yang mana yang Oke, baik. Saya bagi tahu berarti. Oke, baik. ada di Tauratnya yang dipegang oleh orang Yahudi hari Baik. ini atau oleh Kristen itu yang konfirmasi begitu. Baik, kita coba runutkan. Ini kita diskusi ya. Kalau kemudian mengambil landasan dasar dari terjemahan, kemudian pemahaman ilmunya, Taurat dan Injil yang dimaksud apakah saat ini yang dipegang, yang ada saat ini, kita runutkan dulu dari kitab suci Taurat. Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam menurut Al-Quran adalah 2 loh batu. 2 loh batu, bukan buku. Ya, bukan buku, Pak. Saya rasa di perjanjian lama juga diterangkan bahwa Nabi Musa diberikan Taurat itu 2 lempeng batu. Iya, 2 loh. itu tahu saya itu 10 hukum yang ada di dalam. Sabar dulu Pak, sabar dulu. 2 loh batu itu bukan hanya 10 hukum. 10 hukum saja. Nanti dulu. Sabar dulu. Sabar dulu Pak. Boleh itu ikip yang menjadi landasan pengetahuan Bapak Ampi sayang. Tapi izinkan dengarkan saya dulu. Supaya nggak berbenturan. Di dalam Al-Quran disebutkan Nabi Musa alaihissalam diberikan kitab suci Taurat. Itu di Gunung Sinai. Yaitu mendapatkan 2 loh batu. Tidak ada buku. Kemudian pada waktu kaumnya membuat kemarahan, kembali menyembah yang tidak mengikuti Nabi Musa, 2 loh batu itu dihancurkan. Apakah ditulis kembali atau hanya dihafal? Kalau ditulis kembali, siapa yang menulis? Apakah daya ingat manusia menuliskan itu tidak ada cacat celah? Sementara tadi saya katakan di Yeremia pasal 8 nomor 8. Apakah kita bijaksana? Itu dalil bahwa Yeremia menjadi penyambung lidah Tuhan. Taurat Musa itu, Taurat Tuhan itu sudah diubah-ubah oleh penyurat. Sesungguhnya pena palsu penyurat telah membuatnya menjadi bohong. Kita buktikan lagi satu hal Pak. Kejadian sampai ulangan. Kasih ayat, abang, izin. Kasih ayatnya tadi yang Taurat dihancurkan itu di mana di Al-Quran? Di Al-Quran nanti saya akan tampilkan. Karena di dalam Al-Quran ada pemahaman ya. Pak Stella jangan tapping kalau udah di atas, nanti diturunin Anda. Cek, masih kurang jelas? Mantap. Oke. Nanti dulu kalau Pak Ampi
ya biar saya jadikan PR saya, nanti saya bukakan dalilnya. Saya DM Pak Ampi. Kalau di dalam Torah Musa, Kejadian sampai Ulangan, apakah yang menulis Musa? Jelas tidak ada konfirmasi, Pak. Hanya dugaan bahwa yang menulis adalah Musa. Ulangan pasal 1 nomor 1. Inilah perkataan-perkataan Musa. Keluaran 7 nomor 1. Elohim berfirman, Yahweh berfirman, Yod-Heh-Vah-Veh berfirman, aku mengangkat engkau Musa menjadi Elohim. Disebutnya Musa. Kalau Musa yang menulis, Elohim berfirman, aku diangkat menjadi Elohim. Itu pemahaman akademis. Itu pemahaman secara akademisi. Gak ada satupun orang Kristen mengatakan bahwa Kejadian sampai Ulangan yang menulis Musa, kecuali hanya berangan-angan, mendongeng, berdusta. Lagi gak ada, Pak, memang. Karena Ulangan coba di mana ya, menurut pemahaman Pak Ampi, apakah Musa yang menulis? Ya, kalau kita orang Kristen itu kita meyakini Musa. Ya, boleh dikasih lihat dalilnya, apakah di mana konfirmasi Musa yang menulis, Pak? Kalau yang tadi Abang bilang bahwa Musa menerima kitab itu, kitab di Bukit Sinai itu, saya rasa itu bukan kitab, tapi itu tentang 2 loh batu yang ditulis 10 hukum di dalam situ. Begini, di mana ayatnya kalau di Al-Quran itu Musa memecahkan loh batu itu, kedua loh batu itu. Iya, supaya nggak lompat-lompat, Pak Ampi. Supaya nggak lompat-lompat. Abang kasih saya ayatnya. Kejadian sampai Ulangan, di mana konfirmasi bahwa Musa yang menulis? Ya tadi Abang kan sudah baca ayatnya. Betul. Di mana? Saya tidak membaca bahwa Musa yang menulis, Pak Ampi. Saya justru memperlihatkan bahwa yang menulis ini bukan Musa. Ulangan pasal 1 nomor 1. Inilah perkataan menulis Musa. Itu Musa yang menulis. Kalau Musa yang menulis, Pak Ampi, terlalu jauh, abang kita jauh, kita terlalu jauh, menghindar terlalu jauh. Bukan, kalau Pak Ampi mengatakan menghindar, Pak Ampi punya tujuan dong. Tujuannya apa? Tidak, kita terlalu jauh. Begitu abangku. Ya karena kita kan tadi kalau dikatakan menyimpang, Pak Ampi. Simpel, abang jawab saja. Iya, kalau Pak Ampi mengatakan menyimpang, karena Pak Ampi yang menuntut Al-Quran ini apakah kebenaran dari Tuhan Allah yang mengatakan bahwa ismuhu Ahmad, nama Ahmad itu, nama Muhammad ada di kitab Torah, kan itu pertanyaannya. Ya. Kita kan lagi loh, kalau dilarang jangan ke sana, gimana kita mau mencari kebenaran? Karena begini, kalau abang ambil apa lagi tangan-tangan manusia telah mengubah jadi tidak kebenaran, itu bukan kitab Taurat, itu sudah jauh ke sana. Lalu kitab Taurat Musa yang mana? Kitab Taurat Musa yang seperti apa, Pak? Ya, kitab Taurat Musa diyakini oleh orang Israel dan orang Kristen itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu yang diyakini. Makanya itu yang kita bahas tadi. Apakah kejadian sampai Ulangan ini adalah kitab Musa? Jangan ke sana ke tulisan dan segala macam. Abang buktikan saja bahwa karena perkataan justru Pak Ampi, justru parameter kebenaran itu kalau ternyata yang kita pelajari sekarang itu bukan Torah Musa, jelas tidak ada. Begini abang, hari ini
apa ini tidak mungkin Allah itu salah yang mengkonfirmasi di Al-Araf 157 itu. Jadi itu tidak mungkin salah, makanya saya mau abang apa ini tunjukkan di mana ayatnya itu di dalam Taurat Musa itu. Iya, makanya parameternya Torah Musa yang mana? Yang Anda pegang itu Torah Musa. Kalau abang bilang tangan-tangan Tuhan, tangan-tangan sudah dirubah. Sedangkan Al-Quran yang tadi Al-Maidah berapa tadi itu menjelaskan bahwa kitab itu masih terjaga sampai hari ini. Wah, beda konteks, Pak. Al-Maidah itu tentang Nabi Isa. Pak. Itu Al-Maidah itu tentang Nabi Isa. Kitab Injil itu masih terjaga sampai hari ini. Begitu abangku. Enggak bisa Anda memaksakan seperti itu. Ini Al-Quran kalau mau diambil dari parameter terjemahan, saya mau jawab, makanya kita harus analisa, Pak. Kalau Pak Ampi menyatakan Torah Musa yang saat ini, ya boleh saya lanjutkan dulu yang baru masuk, karena ini temponya udah tempo high gitu loh. Kalau Anda masuk kita lagi berbicara, salah ini. Oke, sudah abang jelaskan, sudah saya dengar, ayo. Iya, mengganggu tadi. Oke, lanjut seperti apa yang abang mau jelaskan. Baik. Ya, dengarkan, jangan dipotong ya, Bapak Ampiku sayang ya. Baik, karena ini kan bukan untuk Bapak Ampi. Ini diskusi, bukan untuk mau aku salah. Iya, oke lanjut abangku. Suaranya diperlukan. Rujukannya ini Torah yang saat ini. Oke. Jadi, abang, Torah yang benar yang parameter Torah yang Torah yang benar yang mana? Ya, makanya ini lagi saya mau bicarakan dulu, jangan dipotong ya. Oke, lanjut. Parameter yang dibicarakan di dalam Al-Quran tentang nubuatan Nabi Muhammad, apakah Torah yang saat ini diyakini oleh teman-teman Kristen maupun Yahudi, atau mengikuti dari pemberitaan dari Al-Quran sendiri bahwa tentang nubuatan itu dirubah-rubah oleh bangsa manusia sebelumnya yang mengatakan ini dari Allah. Nah, kalau kita ambil parameter dari Torah yang katanya Torah saat ini, kita perlu cek apakah Torah Musa itu kejadian sampai ulangan. Ini siapa? Habis. Bentar bisa. Gantian. Jangan enggak dikait. Gantian lah. Oke, sinyal saya masih putus-putus padahal tidak ada warna merah di sini. Iya. Oh, cek. Masih putus-putus. Oke. Bagus. Ya. Saya ulangi lagi, parameter yang digunakan apakah Torah Musa yang saat ini ada itu diyakini kitabnya Musa, atau yang dirubah-rubah katanya Al-Quran. Kita perlu cek dong, kejadian sampai ulangan ini apakah tulisannya Musa, Taurat yang diberikan oleh Musa, penulisan kembali oleh Musa atau bukan. Nah, di ulangan pasal 1 nomor 1, inilah perkataan-perkataan Musa. Lalu siapa yang menulis? Satu ini aja dulu. Kalau ini kebenaran Torah Musa, apakah yang menulis Musa? Yang diyakini oleh umat Kristen bahwa Torah itu penulisnya Musa. Ternyata gugur. Inilah perkataan-perkataan Musa. Berarti yang menulis bukan Musa dong. Ya. Kalau 34, pasal 34 nomor 7 itu tentang memberitakan kematian Musa. Ini pasal 1 ayat 1. Inilah perkataan-perkataan Musa. Loh, kalau Musa yang menulis, inilah perkataan-perkataanku. Itu baru Musa yang menulis. Kita tidak bisa nih mau dibodohi seperti apapun. Orang yang menggunakan full akal dibodohi, dibohongi. Ini kitab Musa loh. Mana Musa yang menulis? Ini kan mengatakan ini perkataan Musa. Apakah kitab Musa? Enggak.